Di dalam Bible ini ada keterangannya nih, ya. Di dalam sebuah ayat di sini dikatakan ayat ini termasuk mengadopsi budaya Helenisme filosofi. Makanya kemana-mana saya bawa nih. Jadi kalau saya ngomong Kristen terpengaruh budaya Helenisme, saya bisa menunjukkan buktinya. Di sini ada kata-kata Helenisme filosofi. Ada yang mau ngecek? Silakan. Yang mau baca? Maju satu orang. Baca. Saya cuma pengen bacain aja. Nih. Naik. Pakai mic. Tuh mic. Tolong dibaca. Ini ada ayat begini bunyinya. Nomor 1, ayat 1. Jangan pakai bismillah ya. Ada tema. Ya. Bisa bahasa Inggris? Oh, Quran. Oh, maaf. Saya kasih bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia aja. Nih yang merah nih. Yang bisa bahasa Inggris silakan. Silakan. Pakai mic. Situ yang baca terjemahannya. Jangan sedih. Enggak. Yang ini. Sini. Yang ini aja. Ayat 1 aja. Ini kan 1 nih. Sampai di sini aja. Nanti yang dibaca yang merah atas ini aja. Ya. Tunggu itu dulu. Nggak usah pakai auzubillahi minasyaitonirrajim juga nggak perlu. Ya. Silakan. Jangan. Dibilang jangan bismillah. Prolog chapter pertama ya. First chapter. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Terus artinya yang merah itu di atas apa? Pakai mic. Atau tidak? Ini aja cukup. Firman yang telah menjadi manusia. Oke, terus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah apa? Bacanya Allah. Karena nggak ada tasdidnya di sini. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah. Orang nggak ada tasdid bacanya Allah gimana sih? Nah, sini Mas, yang ini sebelah sini. Yang tadi dibaca itu ada keterangannya kan di sini kan? Di sini ada yang saya tandain warna kuning apa tuh? Tolong dibaca pakai mic. Apa? Hellenistic philosophy. Hellenistic philosophy. Jadi ayat yang tadi dibaca, sampun Mas. Makasih ya. Jadi yang tadi dibaca ayatnya oleh Mas ini, itu adalah ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah ilahi atau bersifat ilahi. Ya. Ternyata ayat itu mengadopsi filosofi Helenistik. Bayangin. Berarti apa? Ya, saya bukan menuduh, saya bukan mengecam, mencela dan sebagainya. Kita diperintahkan tidak boleh menghina sesembahan orang lain, betul? Di dalam Quran. Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, orang itu akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Betul kan? Maka itu kita setiap kali ngomong harus selalu ada dokumennya. Dokumen yang saya pegang ini dokumen mereka sendiri. Bukan dokumen dari Islam ini. Ya. Saya nggak tahu kalau di UIN diajarin apa enggak Pak soal begini Pak. Perbandingannya. Ya. Tapi sampai masuk ke dalam sini kayak seperti itu tadi nggak Pak? Belum ya. Nah, jadi kita mengetahui bahwa konsep ketuhanannya ya, konsep ketuhanan antara Yahudi, Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Islam ini sama, tauhid. Sama-sama mengesahkan Tuhan. Bedanya hanya di dalam Yahudi, mereka tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam, mereka juga tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Yang Islam kita mengakui bahkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang Yahudi tidak mengakui Adam sebagai Nabi. Kita malah sampai mengakui semuanya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam disempurnakan dan dilanjutkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau yang Kristen yang beda sendiri ini. Jadi antara Yahudi, Kristen dan Islam. Yang Kristen
karena terpengaruh oleh budaya Helenisme, sehingga mereka mengangkat derajat Yesus setinggi-tingginya sampai dianggap Tuhan. Itu bedanya, ya. Jadi kita harus paham nih Bu, kita umat Islam harus bisa menempatkan Nabi Isa alaihissalam pada tempatnya. Sebagai apa? Sebagai Nabi, hamba Allah, utusan Allah yang menerima kitab Injil, gitu ya. Kalau orang Kristen mau menyembah Yesus sebagai Tuhan mereka, itu hak mereka. Kita nggak boleh melarang, ya. Nggak apa-apa, itu hak mereka, dilindungi oleh negara. Tetapi jangan mengajak-ajak orang yang sudah beragama masuk agama mereka. Itu yang menjadi concern kita, ya. Bapak Ibu tadi sudah melihat anak-anak kita di sini, pemahaman Qurannya juga mungkin masih minim walaupun hafalannya sudah banyak. Itu menandakan bahwa kita ini rawan dimurtadkan, ya. Untuk itu kita harus mengetahui sedikit-sedikit tentang hal ini. Walaupun ini bukan fardu ain, tetapi perlu ada yang mempelajari, perlu ada yang mengajarkan kepada saudara kita, ya. Baik, saya lanjut. Tadi konsep ketuhanan, ya, sudah beda. Sekarang konsep keselamatan. Di dalam Islam, konsep keselamatan kita bagaimana? Kita harus bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Betul kan? Setelah kita sudah menjalankan semua, kita masih ada dosa, kita diberi kesempatan apa Bu? Bertobat, menyesali perbuatan dosa itu, tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Insya Allah kita masuk surga, betul ya? Pakai insya Allah nggak Bu? Pakai dong, ya. Kita nggak boleh sombong, ya. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi bagaimana? Ternyata di dalam kitab mereka ini juga mengajarkan bertobat. Bahkan mengajarkan seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Ya, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Ini katanya firman Tuhan nih. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim. Kata di sini, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, tulisnya gitu ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya di kitab ini tidak ada konsep orang lain menanggung dosa orang lain. Tidak ada. Di Islam ada nggak Bu? Orang menanggung dosa orang lain? Tidak ada. Ya. Kemudian di sini juga ada konsep yang bertobat itu diampuni dosanya. Walaupun dosanya merah seperti kirmizi, bisa menjadi putih seperti salju. Atau merah seperti kain kesumba, bisa putih menjadi seperti bulu domba. Artinya kalau bertobat begitu, tidak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat menebus dosa orang lain. Di sini ya. Tapi ketika menjadi kitab orang Kristen, di sini ada ajaran baru. Ajaran barunya bagaimana? Kalau kamu tidak percaya Yesus itu yang mati di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Bedanya begitu di sini. Nah, siapa yang ngajarin itu di sini begitu? Apakah Yesus? Paulus, waduh, keren ya tahu ya Paulus. Jadi Paulus itu juga orang Yahudi. Paulus itu juga dari kelompok Farisi, ya. Paulus itu keturunan atau bapaknya itu suku Benyamin. Benyamin itu salah satu dari suku yang paling muda dari Bani Israel, tapi ibunya Paulus orang Yunani gitu. Jadi blaster berarti ya, blasteran gitu Pak. Nah, jadi kalau begitu, Paulus ini yang mengajarkan ada dosa waris gitu. Sedangkan kalau cerita Yesus di sini, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Paulus yang mengajarkan dosa waris. Paulus bilang apa? Karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itu menjalar kepada setiap manusia.
Sehingga manusia yang berdosa itu tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan perlu jadi manusia buat menebus manusia. Itu konsep yang baru. Konsep yang sama sekali tidak ada di sini. Ya. Jadi kalau begitu kita bisa memahami bahwa konsep ketuhanannya di sini dan ini berbeda, konsep keselamatannya di sini juga di sini berbeda. Gitu ya. Yang terakhir ini adalah konsep Mesias. Konsep Mesias yang di sini dan sini juga berbeda. Apa itu Mesias? Mesias itu sama juga dengan Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih sama juga Yesua HaMasiah. Artinya apa? Artinya kalau di Ibrani itu artinya yang diurapi. Kalau kita Al-Masih mengetahuinya dengan arti apa? Mengusap, gitu ya. Al-Masih atau Mesias ini bahasa Yunaninya Kristos, ke bahasa Inggris Christ, ke bahasa Indonesia baru Kristus gitu. Jadi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sama sebenarnya. Artinya sama. Dengan Yesua HaMasiah juga sama. Nah, kalau di kitab ini ada konsep nanti akan ada Mesias yang akan datang. Nanti. Mesias di Yahudi itu ada 3 macam orang. Ada imam Yahudi, ada raja bangsa Israel, atau ada nabi. Ya, ketiganya ketika mereka diurapi dengan minyak itu disebut dengan Mesias. Ya, orang Yahudi punya konsep Mesias itu ketika nanti ada zaman yang tenang gitu, ada zaman yang tidak ada orang yang perang, ada zaman masa damai, disebutnya zaman dengan zaman utopia gitu ya. Dan orang Yahudi mengetahui bahwa Mesias yang akan datang ini harus keturunan Raja Daud melalui anaknya yang bernama Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Mesias itu harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia, gitu ya. Tapi ketika di Kristen mengatakan bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Nah, orang Kristen bilang Yesus itu anaknya Daud atau keturunan Daud. Walaupun ceritanya di sini Yesus itu bukan anak kandung daripada Yusuf. Kalau di Bible Maria atau Maryam itu punya suami. Beda dengan di Quran. Kalau di Quran tidak diceritakan tentang sosok suaminya Maryam. Kalau di sini ada sosok namanya Yusuf, ya. Yusuf itu adalah duda, dianggap umur 90 tahun, dijodohkan oleh kaumnya untuk menikahi Maria. Karena Maria yang usianya katanya kurang lebih 12 tahun, sudah mengandung dari Roh Kudus, karena dia tidak ada calon suami, akhirnya dijodohkan ya menjadi suami istri. Nah, karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, maka orang Yahudi menolak. Kalau adopsi, mohon maaf, nggak diterima gitu ya. Bisa ketemu orang tua belum? Mohon maaf bro gitu, nggak diterima gitu ya. Jadi Yesus yang dianggap sebagai Mesias oleh orang Kristen ditolak sama Yahudi. Karena apa? Bukan keturunan Daud melalui jalur Salomo. Ya. Maria kan keturunan Daud. Maria keturunan Daud tapi bukan dari jalur Salomo, dari jalur Nathan. Beda lagi. Gitu ya. Kemudian orang Yahudi juga bilang bahwa Mesias yang akan datang itu nanti, itu datangnya bukan datang yang datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu. Bukan. Karena Kristen kan menceritakan di sini, Yesus sudah lahir jadi Mesias, sudah mati di atas kayu salib, mati dan bangkit di hari ketiga, sudah diangkat, nanti datang lagi menjadi hakim yang adil. Ini ajaran Kristen. Sebenarnya di Islam kita juga sama. Islam kita juga sebagian besar kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi untuk membunuh Dajjal, untuk mematahkan salib dan juga untuk membunuh babi. Tetapi umat Islam tidak menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Gitu ya. Inilah perbedaan antara Yahudi dan Kristen, ya, yang mana konsep ketuhanannya berbeda, konsep keselamatannya berbeda, dan konsep Mesiasnya berbeda. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi nih ya, saya informasikan lagi, orang Yahudi ketika mereka pergi ke suatu daerah,
ketika mereka tidak menemukan sinagog atau rumah ibadah mereka, oleh pemuka agama mereka, orang Yahudi itu boleh masuk masjid untuk sholat. Sholatnya mereka namanya tefila, ya. Mereka sholat 3 kali sehari. Ketika seorang Yahudi pergi ke suatu tempat tidak menemukan sinagog, mereka boleh masuk masjid untuk tefila. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid sebagai tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka tidak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, gereja adalah tempat menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Menurut orang Yahudi. Gitu ya. Karena menyembah Yesus atau menyembah manusia untuk orang Yahudi itu sama juga dengan pandangan di Islam bahwa itu adalah perbuatan syirik. Ya. Jadi kita perlu tahu nih budaya, ritual, ibadah Yahudi, Kristen dan Islam supaya kita tidak mudah dipengaruhi. Gitu ya. Sampai di sini saya cukupkan ya yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab nih. Karena saya ngeliat muka bapak-bapak, ibu-ibu ini udah pada nggak sabar nunggu hadiah nih kayaknya nih. Ya benar Bu. Benar kan? Benar kan? Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Saya sebelumnya mohon maaf jika ada kurang-kurang, ada salah-salah kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti dalam sesi tanya jawab saya bisa tambahkan apa yang belum saya jelaskan di sini ya. Baik, silakan MC. Nggih kok, matur nuwun. Terima kasih, jazakallah khair. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya nanti akan mendapatkan bingkisan dari sponsor kita. Ada dari Rumah Warna, ada dari DM Group. DM Group ini milik Ibu Berlilana. Kemudian ada dari Toko Barokah, Toko Besi nggih. Kemudian ada dari apa lagi nih? Ude Musa, Toko Al Baraka, dan juga ada Toko Faizin berupa alat rumah tangga. Pertanyaan pertama. Wah, banyak. Banyak sekali. Alhamdulillah. Oh, ini ada yang lebih dekat, Ustadz. Ini ada Ibu Ayu. Monggo Ibu Ayu. Wah, Assalamualaikum. Panitia boleh juga bertanya. Oh, bukan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Dondi sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan lama yang tidak pernah terjawab. Karena saya pribadi pernah membaca Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Yang membuat pertanyaan besar saya dan tidak ada yang bisa menjawab, baik itu dari guru maksudnya guru yang Katolik ya, maupun pastor. Pertanyaannya sebenarnya cukup simpel karena pas saya baca antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu tidak nyambung. Sedangkan kalau kita baca kitab suci kita Al-Qur'an itu nyambung ceritanya gitu. Itu kenapa kok nggak nyambung kok? Itu yang istilahnya itu jadi pertanyaan besar saya sampai sekarang dan sempat saya diskusikan juga dengan pihak kampus. Maksudnya waktu itu saya di Asafiyah gitu kan. Dan dosen-dosen pun belum paham gitu. Kenapa itu berbeda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari tadi saya menjelaskan awal ini ya jawaban itu ya sebenarnya. Ini jawaban pertanyaan Mbak ini sebenarnya. Gak nyambungnya itu ya karena itu tadi ada konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias yang berbeda antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Jawabannya tadi semua udah saya jelaskan ya. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda, konsep Mesiasnya beda. Tetapi yang harus dipertanyakan tuh begini. Kenapa orang Kristen harus pakai kitabnya orang Yahudi? Betul kan? Itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Kalau berbedanya tadi saya sudah jelaskan. Tetapi kenapa harus pakai kitab orang Yahudi? Ini yang tadi saya jelaskan di sini. Sebuah kitab
yang menjadi perantara dari kitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani setelah diresensi terjemahannya, ya. Setelah terjemahannya diubah sesuaikan sesuai dengan doktrinnya orang Kristen, baru ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen. Ini yang dijadikan satu di sini di abad keempat Masehi. Tepatnya tahun 397 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara. Ketika ini menjadi kitabnya orang Kristen, ini yang kitab terjemahan ini, yang Septuaginta ini menjadi seolah-olah bicara mengenai Yesus di sini. Karena terjemahannya sudah dirubah-rubah oleh orang Kristen. Gitu. Dan orang Kristen yang menulis kitab mereka ini hampir 1000 ayat mengutip dari sini. Makanya seolah-olah nyambung, seolah-olah, ya. Tetapi konsep ketuhanannya nggak nyambung, konsep keselamatannya nggak nyambung, konsep Mesiasnya nggak nyambung. Nah, ya, sebenarnya tadi sudah dijelasin dengan detail seharusnya, ya. Tapi kenapa mereka pakai kitab orang Yahudi? Supaya dianggap seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di sini. Itu aja, ya, Ibu ya. Terima kasih tanyanya. Dapat hadiah nih. Ada lagi perubahan. Silakan yang lain. Ini ada yang bantuin ini dia. Dan Mario. Lagi yang di sana ada. Besos. Yang mana? Oh, saya kira panitia yang berhak nunjuk. Terserah yang mana terserah. Yang tadi belum dapat hadiah yang tadi, biar adil. Yang mana ya? Ini Pak. Ya. Silakan Pak. Seorang anak laki-laki beragama Islam, ibunya atau orang tuanya itu Kristen. Nah, anak kan harus berbakti pada ibunya atau orang tuanya. Nah, ini bagaimana caranya nih Pak? Terima kasih. Baik. Oh ya Pak, karena itu. Baik. Sebentar saya jawab dulu Pak ya. Jadi yang namanya kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita. Betul ya Pak ya? Kita juga tidak boleh menolak perintah orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, sama sebenarnya kita tetap harus mengikuti perintah daripada orang tua kita selama perintah mereka tidak menyuruh kita bermaksiat Pak terhadap Allah. Kuncinya sebenarnya itu Pak ya. Kita tetap harus hormat, kita tidak boleh membantah atau menyanggah perkataan mereka selama tidak berurusan dengan akidah. Jika berurusan dengan akidah, kita tetap boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Gitu ya Pak ya? Barakallah. Silakan Pak, yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Bumi Ayu, Brebes. Ya, pertanyaannya berkaitan tadi yang dijelaskan. Kalau dalam Al-Quran itu kan kita sudah dijelaskan bahwa kita meyakini kitab Zabur, kitab Injil. Yang saya pertanyakan yaitu kitab Zabur, kitab Injil yang mana yang kita yakini dalam Al-Quran, meskipun dalam pengertian dalam kalau kita ngaji gitu, itu kitab Zabur, kitab Injil itu sudah dilebur atau sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tapi kalau tadi penjelasan seperti itu yang kita yakini yang mana Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu, pertanyaannya bagus Bu. Tadi mungkin saya kelewat belum menjelaskan ya. Tadi saya menyebutkan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul ya Bu ya? Yang namanya wahyu bentuknya seperti apa Bu? Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam Nabi atau Rasulnya gitu kan. Masuk mungkin ke dalam kolbunya. Ketika Nabi mengajarkan kepada umatnya, nah itulah wahyu yang diteruskan kepada umatnya. Itu kan ya. Jadi ketika Nabi dan Rasulnya ini sudah wafat, wahyunya kemana Bu? Yang ngikut sama nabinya, gitu kan? Ngikut sama Rasulnya.
Nah, berarti yang diterima oleh umatnya itu nanti kan setelah beberapa generasi, ya sudah mungkin yang ini tadi 1000 tahun, baru ada yang menulis. Nah, itu yang berbeda jauh dengan Quran. Kalau Quran dari narasumber diberitakan kepada para sahabat, langsung ditulis. Tapi kalau ini bedanya 1000 tahun, Bu. Melalui tradisi. Tradisinya bangsa Yahudi, itu ya mereka memang kalau mau perang nyanyi, mau masak nyanyi, mau ke ladang nyanyi. Nyanyian-nyanyian itu adalah sebenarnya tradisi orang Yahudi yang sebenarnya itu termasuk di dalam 613 hukum. Ya Bu ya. Mereka juga punya hukum seperti kita sebutnya dengan syariat. Ya, mereka sebut dengan Taurat. Taurat itu dan syariat sebenarnya sama artinya. Yang mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, baru dibukukan menjadi ini, gitu Bu. Nah, jadi kalau Ibu tanya kitab mana yang harus kita ikuti, ya Quran aja. Quran aja. Kalau di dalam Quran sudah menyebutkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan itu terbukti bukan ini dan ini, ya Bu ya, berarti kitab yang diterima oleh nabi-nabi itu sudah berada dengan nabi-nabinya. Kata kitab di dalam bahasa Arab, ya, khususnya konteksnya di dalam Quran, itu artinya bukan berarti harus buku, ya. Kata kitab di dalam bahasa Arab itu artinya bisa hukum, ketetapan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum. Itu jadi kata kitab itu artinya bisa memang wahyu yang dibukukan, hukum, ketetapan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tertentu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan terakhir akan ditutup oleh Mu'alaf Center Purbalingga. Kepada beliau disampaikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani dari Purbalingga, salah satu fansnya Koh Dendi. Karena saya beberapa kali ikut pelatihan kristologi. Koh, ketika saya belajar tentang kristologi, banyak saudara-saudara muslim kita yang justru malah melemahkannya. Gitu. Ngapain kamu belajar kristologi, perdalam dulu akidah dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, saya tetap mempelajari akidah, tetap belajar misal kayak tafsir Quran, ulumul Quran dan sebagainya. Tapi saya tertarik juga dengan kristologi. Karena menurut saya dakwah tauhid itu penting. Mohon maaf tanpa mengecilkan dakwah tentang rumah tangga sakinah mawadah warohmah, bukan mengecilkan dakwah tentang akhlak, tapi dakwah tauhid membentengi akidah umat Islam itu jauh lebih penting dibandingkan dengan dakwah-dakwah tersebut. Mohon motivasinya agar saya tetap istiqomah dengan Islam dan tetap istiqomah untuk belajar tentang kristologi. Baik. Jazakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, namanya Stefani, tapi tetap aksen yang apak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini, tadi mungkin saya juga belum sempat menjelaskan dengan detail bahwa saya bergabung dengan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, ya. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini yang berdiri tahun 2017. Kemudian kami berdakwah ke daerah-daerah yang memang rawan pemurtatan. Kami waktu itu pernah mendengar atau melihat sendiri ada gereja di Malang Selatan. Gerejanya besar sekali, ya. Saya tidak usah sebutkan denominasinya. Setiap minggu orang kampung yang datang ke gereja itu pulang per kepala 100.000. Orang kampung 100.000 bisa buat makan seminggu ya paling enggak ya. Nah, jadi semenjak itu kami memang selalu memperkenalkan dakwah kristologi ini ke semua kalangan Islam. Memang tidak mudah seperti yang tadi Stefani katakan, tetapi lambat laun sekarang kami sudah mempunyai jalan lah gitu ya, supaya bagaimana umat Islam juga sadar bahwa umat Islam seperti yang tadi saya katakan sebenarnya rawan untuk dimurtadkan. Buktinya tadi saya sudah
Buktikan dengan 2 santri di depan ya. Anak-anak kita itu adalah umat-umat Islam yang menjadi sasaran empuk buat misionaris untuk dimurtadkan. Yang disebut dengan dakwah kristologi, disebut sebagai dakwah tauhid, itu sangat benar. Dakwah kristologi itu adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Kami percaya bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya juga berdakwah kristologi. Ketika mereka berinteraksi dengan kaum Yahudi, mereka berinteraksi dengan kaum Nasrani, yang mereka perbincangkan, mereka perdebatkan juga bahasa apa? Ilmu kristologi juga kan. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya juga mengajak kaum Yahudi dan kaum Nasrani untuk apa? Untuk bertauhid. Betul? Jadi kami juga sama setuju dengan Stefani, dakwah kristologi adalah dakwah yang tauhid. Artinya dakwah mengajak orang bertauhid, ya. Nah, kami memang yayasan kami ini memang menempuh jalur perang pemikiran. Artinya zaman sekarang sudah tidak zaman perang fisik, ya. Tidak boleh kita perang fisik. Tetapi kita harus berani atau harus ada yang melakukan perang pemikiran. Sama seperti Imam Ghazali di masanya juga beliau melakukan perang pemikiran melalui apa? Pena, ya. Pena itu adalah alat beliau untuk berperang pemikiran dengan kaum kufar. Kita sekarang banyak alat. Kamera bisa jadi alat, YouTube bisa jadi alat, TikTok bisa jadi alat. Untuk apa? Untuk bergauzal fikri, untuk berperang pemikiran. Tujuannya adalah apa? Untuk mengajak orang bertauhid, begitu. Ya. Jadi alhamdulillah saya juga pernah mendatangi rumah seorang Kiai Haji, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli. Ya, semoga Allah juga merahmati beliau di sekitar Jember sana ya, bukan di kotanya, agak jauh lagi ke dalam. Ini cerita sedikit nih, ketika saya ke rumahnya Kiai Haji Idrus Ramli, rumahnya di sini saya belok ternyata kebablasan gitu. Setelah kebablasan di dalam saya lihat banyak rumah-rumah, depannya semua salib semua. Ternyata rumahnya Kiai Haji Idrus Ramli itu di belakangnya kampung Kristen gitu. Ya. Ternyata mereka adalah orang-orang Kristen yang dulunya orang tua atau kakek mereka kerja di pabrik gula. Kerja di pabrik gula milik orang Belanda sehingga mereka harus menjadi Kristen. Jadi anak dan cucunya ya jadi ikut Kristen gitu. Nah, ketika saya ke rumah beliau, saya bertanya bagaimana menurut Kiai Haji Idrus Ramli tentang kajian kristologi ini. Beliau mengatakan kajian kristologi adalah fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menjalankan ya sudah. Tapi tidak semua muslim wajib mempelajari. Ya, fardu kifayah namanya. Umat muslim fardu ainnya apa? Belajar Quran. Tetap semuanya harus belajar Quran. Sampai kapan? Sampai mati. Nggak ada batas waktunya untuk belajar Quran ya. Tapi kalau belajar ini fardu kifayah, cukup yang sudah mempelajari aja. Nah, untuk MCI ya, betul ya? MCI bukan? Mualaf Center juga? Oke. Saya belum pernah silaturahmi berarti ini. Mudah-mudahan komunitas ini bisa menjaga para mualafnya ya untuk menjaga akidahnya. Supaya apa? Supaya tidak minimal supaya bersih dulu akidah lamanya. Karena begini Pak ya, banyak orang masuk Islam, mulutnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi akidahnya masih banyak akidah lama yang terbawa gitu. Masih banyak yang begitu. Jadi tugas kita, tugas Mualaf Center ini adalah apa? Membersihkan akidah-akidah lama dari yang sebelumnya. Itu yang kita harus lakukan ya. Mudah-mudahan juga teman-teman di komunitas Mualaf Center ini juga bisa membantu para mualaf supaya bisa ngebut nyusul saudara-saudaranya yang lahir dari keluarga muslim. Ngebutnya bagaimana? Nah, ini saya bagi aja ya, sharing aja ya. Kami di Jakarta, ketika ada orang yang datang ke kami untuk bersyahadat, kami bantu, kami berikan sertifikat karena kami yayasan. Kami minta supaya mereka segera mengganti keterangan agama di KTP. Ya, itu penting. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu hidup sampai kapan.
ketika orang sudah masuk Islam, KTP-nya belum diganti, pendek umur gitu ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti dikuburkan dengan cara apa? Takutnya Nah, kalau KTP-nya masih Kristen, keluarga masih berhak menguburkan dia dengan cara Kristen. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau KTP-nya sudah ganti Islam, kita punya bukti bahwa beliau atau yang bersangkutan sudah masuk Islam, mau kemanapun kita berhak ambil jenazah untuk kita kebumikan cara Islam. Itu yang kami lakukan. Ya, kami sering berebut jenazah dengan saudara-saudara yang Kristen karena masalah administrasi yang belum selesai seperti itu. Ya. Kedua, untuk ikhwan yang baru masuk Islam, kita kirim juru sunat ke rumah, ya gratis, kita yang bayar. Jadi sunatnya di rumah, nggak usah pergi keluar rumah gitu. Sunat di rumah sampai sembuh, baru nanti belajar Quran gitu. Buat ikhwan dan akhwat juga yang baru masuk Islam, setiap minggu dalam dua hari dalam seminggu, kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, mengajarkan fikih, akidah dan baca Quran. Ya Ikro. Satu pertemuan 90 menit dan semuanya kita yang bayar. Mualaf tidak perlu bayar. Jadi kita mendorong mualaf untuk cepat-cepat ya menjadi muslim yang mandiri begitu ya. Nanti kalau masalah misalnya mualaf itu dibuang dari keluarganya, nanti ada yang dicoret dari harta warisan, bahkan ada yang dicoret akte kelahirannya. Akte kelahiran dibatalkan, Pak, coba Pak. Berarti kan sama aja menghilangkan warga negara menghilangkan orang dari negara gitu kan. Ada yang begitu. Nah, itu semua kita bantu dengan kita menyediakan shelter. Misalnya ada yang terbuang gitu ya. Kita berikan shelter, tapi kita pisah. Yang Iwan sendiri, yang Awat sendiri. Yang perlu bantuan hukum, kita berikan bantuan hukum. Kita sediakan pengacara gratis. Nah, jadi itu yang bisa kami lakukan. Untuk saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, ya, juga buat teman-teman di komunitas Mualaf Center, semoga istiqomah aja, istiqomah, ya, semoga istiqomah untuk membantu teman-teman yang baru masuk Islam, ya. Mungkin itu yang bisa menjadi jawaban saya, mudah-mudahan menjawab ya.